Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Halo saudara-saudara terkasih, sahabat Inspirasi Sabda, selamat hari Minggu berkah dalam. Kembali berjumpa dengan saya, Frater Gabriel Singgi, pada hari Minggu ini, Minggu 11 April 2021. Dan kita telah memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan kami bersyukur atas segala anugerah hidup yang Engkau perkenankan kepada kami. Teristimewa pada kesempatan hari ini, kami akan merenungkan sabda-Mu, Injil-Mu yang suci, sehingga kami pun dapat semakin mantap, semakin berani dalam mengimani Engkau melalui peristiwa kebangkitan-Mu sendiri. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami pun boleh menerima firman-Mu dengan baik, menjadi sukacita dan berkat bagi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan Injil suci dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu itu, Yesus datang, sementara Thomas, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara Inspirasi Sabda yang terkasih, baru saja kita mendengarkan Injil Tuhan tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Sementara itu, Thomas yang waktu itu tidak bersama-sama dengan para murid masih meragukan kebangkitan Yesus. Toh akhir-akhir ini kita juga mendengar firman yang
masih berkisar kepada ketidakpercayaan para murid. Kemarin kita masih mendengar bagaimana para murid mengalami proses iman yang begitu panjang sehingga percaya kepada Yesus. Dan hari ini salah satu murid yaitu Thomas juga mengatakan hal yang sama, bahwa ia belum bisa percaya sebelum melihat buktinya secara langsung. Tetapi ada satu kata tadi loh yang sangat berkesan dan makna terdalam dalam perkataan Thomas. Ia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah juga perkataan yang kita sering dengungkan dalam perayaan Ekaristi ketika Romo mengangkat tubuh Kristus dan darah Kristus yang dikonsekrasi. Kita mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita percaya karena kita telah melihat Yesus yang sungguh hadir. Tetapi yang lebih ditekankan dalam bacaan Injil hari ini, dalam perkataan Yesus, yaitu berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Baru-baru ini, bahkan akhir-akhir ini kita mengalami banyak peristiwa sulit. Ada peristiwa teror yang begitu banyak terjadi di tanah air kita, di gereja, di kantor polisi, bahkan mungkin juga di sekitar kita. Kita juga mengalami berbagai peristiwa sulit. Entah keluarga kita yang meninggal, entah keluarga kita yang sakit, entah kita sendiri yang mengalami sakit. Ada juga saudara-saudara kita yang mengalami keputusasaan, dipecat, di PHK dari tempat kerja. Ada juga yang merasa kesulitan dalam bidang ekonomi, merasa kesepian, dan masih banyak persoalan lain. Belum lagi teman-teman mungkin yang masih dalam kuliah online, sekolah online, juga merasakan hal yang sama ya. Ada rasa kerinduan untuk itu. Tetapi bacaan hari ini justru mengingatkan kepada kita bahwa iman tidak bertumbuh dalam peristiwa-peristiwa yang begitu gampang. Ada perjuangan di sana. Teman-teman mungkin yang masih merantau sekarang, atau juga yang masih dalam peristiwa-peristiwa sulit, juga mereka yang kesulitan dalam bidang ekonomi, jauh dari orang tua, dipecat dari tempat kerja, juga mengalami proses iman yang tidak mudah. Tetapi dari itu kita percaya bahwa ada blessing in disguise, ada berkat yang terselubung yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya, bagi kita semua. Ingat gak apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Jadi mengikuti Yesus bukan proses yang mudah, yang transparan begitu saja. Ada perjuangan dalam sana. Dan Thomas membuktikan perjuangan itu. Walaupun ia ragu pada awalnya, tetapi imannya bertumbuh ketika mengalami Yesus dalam hidupnya. Apakah Anda juga mengalami Yesus dalam hidup Anda? Saya dan Anda terpanggil untuk mengalami Yesus yang hadir dalam hidup kita sehari-hari, kendati dalam situasi sulit. Tuhan mengajak kita dengan satu kata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah pesan Yesus pada hari ini. Damai sejahtera itu marilah kita bagikan dalam hidup dan keseharian kita, sehingga kita pun menjadi orang yang membawa damai di dalam hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkah dalam. Sampai jumpa.